Halo teman-teman, sekarang kita akan menjawab live Instagram minggu lalu yang belum terjawab ya. Gue langsung share aja teman-teman ya. Mohon maaf yang belum terjawab karena kita live IG cuma 1 jam ya. Kita mulai ada dari Ibu Amelia Karisa. Ko, apa benar omset yang terus di atas 50 M atau di posisi KPP Madia, apa akan terus kena SP2DK? Makasih Ko. Jawabannya enggak juga Bu ya, enggak juga ya. Jadi SP2DK dan pemeriksaan kita mesti paham itu adalah kewenangan dari KPP, kewenangan dari si Kanwil, kewenangan dari KPP Madia. Terserah dia mau periksa kita. Kalau dia merasa kita ini, profitable, kemudian bisa digarap lagi potensi pajaknya, ya kenapa tidak diperiksa tiap tahun kan gitu. Nah, tetapi apakah gara-gara orang masuk ke media kemudian diperiksa terus tiap tahun? Enggak juga ya, enggak juga. Tetapi itu kewenangan dari KPP dan kita harus siap. Ya, kita sebagai wajib pajak harus siap ketika kita akan diperiksa oleh si KPP ataupun media ataupun oleh Kanwil gitu ya. Kita harus siap. Itu teman-teman ya. Kalau mereka mau ngerjain kita, mau gimana? Ya sudah, kita terima aja apa adanya ya. Kita harus ikuti semua prosedurnya, oke? Karisa, ada Ibu Utami Gria Ibu Utami Gria Busana Busana Muslim. Perusahaan PKP di bidang jasa transportasi akan menjual aset kendaraan truk kepada pihak ketiga orang pribadi. Pada saat membeli truk tersebut tidak ada PPN masukan karena membeli dari orang pribadi. Apakah penjual tersebut dikenakan PPN? Nah, loh. Menurut gua sih kena ya, Bu, ya. Mohon maaf nih, Bu Utami. Menurut gua ini kena PPN. Oke. Nah, kenapa? Karena ini adalah kegiatan usaha gitu ya. Karena memang mobil itu dipakai untuk kegiatan usaha kan. Tetapi Ibu bisa saja menolak untuk buka PPN dengan alasan ketika beli kok tidak ada PPN masukan. Kemudian kegiatan menjual mobil bukanlah kegiatan usaha, itu adalah menjual aset. Oke. Nah, supaya lebih pasti, Ibu coba email, Bu. Coba Ibu email ke informasi@pajak.go.id ya, ke informasi@pajak.go.id, email ke sana, beritahukan, jelaskan mengenai kasusnya seperti ini, bagaimana nih, praktek PPN-nya. Coba minta informasi ya, Bu, ya, supaya di sana lebih jelas. Itu langsung dari kantor pusat. Oke? Semoga terbantu, Bu Utami. Muslim. Kemudian Bapak Oki Bapak Oki HBSM, kenapa kok awan saya tidak bisa pembetulan SPT 23 kok? Kata AR harus lunas cicilan yang 2022 baru bisa pembetulan 2023. Apa emang gitu? Mohon arahannya kok awan. Menurut saya enggak juga Pak ya. Bapak langsung aja, Bapak cuekin aja kata-kata AR, langsung masuk ke sistem DJP online. Coba Bapak klik menu pembetulan, klik menu e-form, kemudian ambil 2023-nya. Berhasil nggak? Kalau berhasil berarti kan bisa. Kalau nggak berhasil, nah barulah Bapak ikutin AR-nya gitu ya. Tetapi gue yakin bisa kok. Seharusnya tidak ada masalah mengenai pembetulan ya. Silakan orang boleh pembetulan bebas saja. Jadi nggak usah ikuti kata AR Pak ya. Ikuti langsung ke sistem DJP online. Oke? Semangat teman tuh Pak Oki. HBSM. Kemudian Bapak Made Bang. Bapak Made bagus. Kok kalau harta berupa tabungan salah cantumin tahun perolehan. Apa perlu pembetulan? Gue rasa nggak perlu Bu ya, Pak ya. Karena yang dicantumkan tahun pertama bukan bikin tabungan, tahun pertama bikin tabungan. Nggak ada masalah Pak Made ya, menurut saya tidak masalah. Dan tidak perlu juga pembetulan, dan cara Bapak itu boleh ya, cara Bapak bukan cara yang salah. Jadi kalau gua tabungan gua update tiap tahun, tetapi bukan berarti gua menolak orang-orang yang pengen, bikin tabungan tuh di tahun pembuatan. Nggak masalah ya, boleh-boleh saja. Jadi Bapak nggak usah pembetulan menurut gua ya, karena tidak ada perubahan angka rupiah, gitu. Kalau pembetulan yang tidak mengubah angka rupiah, menurut saya itu hal yang tidak masalah dan tidak perlu, gitu ya, oke. Thank you Pak Made, semoga terbantu. Bagus. Oke, kemudian Ibu Siti Hanifah 84. Ibu Siti Hanifah. Sama kok, kemarin saya dapat SP2DK mempermasalahkan sewa kantor. Padahal kondisi sebenarnya tidak ada sewa kantor. Jadi rumah owner dijadikan alamat kantor di NPWP, oke. Tapi AR ngotot harus ada biaya sewa kantor. Jadi gini Bu, menurut saya nih Bu ya, menurut saya ini ya, kalau memang ibu bisnisnya itu profitable, memiliki keuntungan yang lumayan, alangkah baiknya bikin sewa, supaya nggak ribut sama AR, gitu kan. Tetapi kalau ibu merasa, memang ini rumah sendiri, gue tidak mau bayar sewa, ya sudah nggak apa-apa. Ibu bikin surat perjanjian pinjam pakai, menerangkan bahwa alamat ini dipakai secara pinjaman ya, dipinjamkan kepada si PT atau CV untuk dipakai gitu aja, dan tidak ada biaya sewa. Nah, surat pinjam pakai inilah yang Ibu kirimkan kepada KPP sebagai balasan atas SP2DK, gitu, Bu, ya. Nah, kalau Ibu mau ngotot seperti itu ya nggak apa-apa, gitu.
Cuman kalau gue sih secara pribadi sih kalau memang bisnisnya menguntungkan ya kenapa tidak kita bayar sewa, bagi si pribadi dapat keuntungan, kemudian, pajak juga dapat keuntungan 10% gitu kan. Tapi kalau Ibu mau ngotot nggak mau bayar pajak dan tidak mau ada sewa, ya nggak apa-apa, tinggal bikin surat perjanjian pinjam pakai, oke. Semoga terbantu Bu Siti. 4. Kemudian Ibu Nala 14. Ibu Nala 1424. Oh, mengenai sewa yang misalkan 20 juta itu, lalu tapi bukti potong 10%. Bayar 18 juta ke orangnya dan kasih bukti potong 2 juta. Oke. Lalu, untuk di laporan laba rugi, biaya sewa itu diakui 20 juta atau 18 juta? 20 Bu ya, 20. Jadi, untuk memahami pertanyaan ini, Ibu harus memahami akunting, jurnalnya. Oke, jurnalnya itu debitnya itu adalah beban sewa 20 juta. Kreditnya itu kan bank kan 18 juta, ya kan? Berarti kan akan muncul lagi 2 juta di sebelah kredit kan. Apa itu? Yaitu kredit yang namanya hutang PPh, final 4 ayat 2, gitu ya. Debitnya beban sewa 20 juta, kreditnya itu bank keluar 18 juta, kredit lagi adalah hutang PPh 2 juta, gitu Bu ya. Jadi, kalau paham akunting pasti ngerti maksudnya. Jadi kita langsung mengakui biaya itu full biayanya Bu ya, bukan yang sudah dipotong pajak ya. Semangat terbantu Bu Nala. 424. Kemudian Bapak Maestroal. Bapak Maestroal, kok bukti potong dan billing pajak itu sama atau beda ya? Berbeda Pak ya, berbeda. Bukti potong adalah bukti bahwa Bapak memotong dia, kasihkan kepada si vendor atau supplier. Sedangkan billing pajak adalah angka billing untuk Bapak bayar pajak. Gitu ya, beda ya. Soalnya saya transaksi dengan dinas, tidak dapat bukti potong, tapi dapat bukti bayar pajaknya aja. Oke. Jadi tetap perlu mintakan Pak ya. Jadi bukti bukti bayar oke, kita terima bagus, tetapi bukti potong adalah satu dokumen tersendiri yang kita butuhkan juga. Kadang-kadang pihak dinasnya itu nggak ngerti. Jadi mereka sendiri kurang paham gitu loh tentang pajak gitu ya. Jadi mereka yang penting dibayar, mereka nggak bikin bukti potongnya. Salah ya. Seharusnya mereka tetap bikin bukti potong. Bapak, kasih tahu dia, "Saya minta bukti potong dong, minta dong," gitu. Kalau dia nggak kasih, ya sudahlah, mau gimana. Kita tetap akuin sih, kalau gua sih tetap gua kreditkan ya PPh 22-nya, karena bukan salah kita ya, dia tidak bikin bukti potong gitu. Seharusnya sih dibikin ya, tolong diedukasi Pak, si orang dinasnya. Semua terbantu Pak Mai. Kemudian Bapak Yohanes Budi Satrio mau tanya Kak, kalau saya mau mendirikan usaha properti skala kecil, di mana saya mau beli lahan untuk bangun 30 unit. Wow, 30 unit mah bukan skala kecil, Bos. Namun pelaporannya apakah wajib dicatat sebagai persediaan atau bagaimana? Boleh Pak, boleh kepersediaannya. Bukan skala kecil nih Pak, 30 unit ya. Menurut saya boleh kok, kepersediaan boleh, Bapak mau ke aset juga boleh, tetapi tidak disusutkan ya, nggak usah disusutkan. Boleh Pak, persediaan boleh, ke aset boleh, intinya sih ke bagian neraca bagian kiri ya, bagian aset, gitu aja sih Pak. Semua tentu Pak Yohanes. Yohanes Budi Satrio. Kemudian Ibu Monik C. Ibu Monik C99, kok swap depo yang diterima bunga neto jadi bagaimana? Apa itu swap depo yang diterima bunga neto, yang apa nih? Mohon maaf nih Bu Monik ya, saya kurang paham definisi swap depo. Intinya gini, kalau ada penghasilan, maka penghasilan itu harus kena pajak. Apa definisi penghasilan? Definisi gini, Ibu kirim 10 juta, yang kembali 10,2 juta. Nah, berarti 200.000 itu adalah penghasilan, gitu ya. Jadi kelebihan dari modal kita itu adalah penghasilan. Baik itu berupa cashback, baik itu berupa bunga, atau berupa rebate, atau berupa apapun. Oke. Kalau bunga deposito, biasanya sudah dipotong PPh final oleh pihak bank, gitu ya. Tetapi Ibu tinggal konfirmasi ke bank aja, ini sudah dipotong pajak atau belum? Kalau sudah potong pajak, minta bukti potong. Kalau tidak ada potong pajak, artinya Ibu terimanya full, maka atas penghasilan bunga ini Ibu laporkan sendiri di SPT tahunan pribadi sebagai penghasilan bunga dan perlu bayar pajaknya. Secara mandiri, bukan PPh final, tetapi PPh non final. Paling begitu sih Bu ya. Oke. Semoga terbantu Bu Monique. C99. Kemudian Bapak Oki HBSM, kok gimana kok? Saya tidak bisa pembuatan SPT Badan 2023, katanya harus lunas dulu cicilan 2022 baru bisa pembetulan yang 2023. Oke, Bapak langsung aja Pak, langsung aja masuk ke DJP online dan coba tes di sana. Bisa nggak di sana? Kalau di sana bisa, berarti nggak usah dengerin si AR. Tetapi kalau nggak bisa, barulah dengerin si AR. Tapi saya rasa pasti bisa kok, karena saya nggak pernah mengalami ada penolakan di sistem ketika kita mau pembetulan SPT. Oke. Semangat Tuhan tuh Pak Oki. Bapak Oki HBSM. Kemudian
Ibu Revalian, UMKM 0,5% terakhir lapor 2024 masih bisa, Pak. Masih bisa, Bu, ya, masih bisa sampai Desember 2024 kalau orang pribadi. Kalau orang pribadi sampai Desember 2024, itu berakhirnya 7 tahun kalau dia punya NPWP sejak 2018 dan sebelumnya, gitu. Kalau PT 3 tahun, kalau CV 4 tahun, kalau PTP 4 tahun, sejak dia mendirikan usahanya, mendirikan NPWP-nya ya. Semua teman tuh, Bu Revalian. Ibu Revalian. Mohon maaf ya teman-teman. Ibu Nala, kok jika CV baru ada pakai jualan untuk pemakaian operasional toko, perlakuan pajak apakah bisa dijadikan pengurangan biaya jurnal seperti apa? Saya ulang ya. CV baru ada pakai jualan untuk pemakaian operasional toko. Maksudnya gimana? Maksudnya barang jualan dipakai untuk operasional gitu ya? Perlakuan pajak apakah bisa dijadikan pengurang biaya jurnal seperti apa? Saya masih kurang jelas nih, Bu. Bentuknya bagaimana nih ceritanya nih? Intinya sih gini, intinya semua pengeluaran yang berhubungan dengan usaha, Ibu boleh biayakan, gitu ya. Kalau Ibu bisa membuktikan bahwa pengeluaran itu berhubungan dengan dengan usaha, maka bisa dibiayakan, gitu sih, Bu, ya. Oke, semua teman tuh, Bu Nala. Teman ya yang belum terjawab ya. Ibu Nala, Ibu Dev. Ibu Deviudin, kok bunga pinjaman leasing itu bisa dibiayakan apa difiskalkan? Bunga pinjaman leasing. Menurut saya boleh dibiayakan, Pak, ya, sepanjang berhubungan dengan 3M ya, mendapatkan, memelihara, dan memperoleh penghasilan, dan memelihara. Itu deh pokoknya. Intinya kalau leasing itu berhubungan dengan usaha, menurut gua bisa, ya. Contohnya mobil gitu ya, maka mobil itu memang dipakai untuk operasional perusahaan, ya harusnya boleh dibiayakan dong, gitu ya. Semangat teman tuh, Bu Devi. Udin. Kemudian Bapak Made Bapak Made bagus kok kalau penjualan dari UMKM yang kita laporkan mengalami kerugian penurunan penurunan, sorry ya, penurunan. Apakah kena pemeriksaan nantinya? Terima kasih. Saya rasa enggak, Pak, ya. Jadi gini, pemeriksaan adalah hak dan kewenangan dari KPP, oke? Apabila kita omset mengalami penurunan, itu bisa diperiksa, bisa juga tidak diperiksa, dan itu bukanlah pertanda akan diperiksa, enggak, gitu ya. Yang pasti diperiksa adalah kalau SPT-nya LB, itu pasti diperiksa, SPT tahunan ya, LB. Kemudian mengajukan restitusi, itu pasti diperiksa. Di luar itu nggak ada masalah, di luar itu ya bisa diperiksa, bisa juga nggak diperiksa. Dan omset turun bukanlah pertanda akan lebih berpotensi diperiksa, enggak juga, oke. Semoga teman tubuh Made. Bagus. Kemudian Bapak Christophorus. Bapak Christophorus Andrew, Pak, bila sudah PKP melewati 4,8 M ya, terus bulan depan omset turun nih sampai akhir tahun. Pertanyaannya, apakah dia kena PPh pasal 17 dari laba? Jawabannya iya, Pak, ya. Iya ya. Andrew. Iya betul, Pak, ya. Jadi kalau sudah melewati 4,8 M, kemudian dia PKP, maka tahun berikutnya dia menggunakan PPh umum, ya, PPh umum, sudah pasti. Oke, walaupun dia punya omset di bawah 4,8 M tahun berikutnya, tetap menggunakan PPh umum. Oke. Thank you, Pak Andrew tadi. Bapak Kaleb Malang. Oh, kalau terima uang dari asuransi jiwa, bagaimana melaporkan dalam SPT? Dianggap penghasilan neto? Jawabannya penghasilan tetapi tidak kena pajak. Gitu, Pak, ya. Jawabannya penghasilan tetapi tidak kena pajak, ada di lampiran 3 di SPT Tanah Orang Pribadi. Di SPT OP di lampiran 3 ya, masukin ke situ yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ ada kategori yang namanya uang dari asuransi. Gitu ya. Pertanggungan asuransi masukin situ sehingga penghasilan ini tidak kena pajak. Oke, semoga teman tuh Pak Kaleb Malang. Bapak Caleb Malang. Bapak for fun only. Bapak for fun only, kok kalau dapat yang hibah, apakah harus dilaporkan juga di SPT anak pribadi? Iya Pak, iya ya. Jadi kalau ada hibah, maka si penerima hibahnya perlu melaporkan di SPT pribadi dia, di bagian harta dia masukin hartanya, di bagian penghasilan dia masukin penghasilan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke. Bagi si pemberi hibah, hilangkan barang itu dari SPT tahunan pribadinya. Udah gitu aja. Oke. Semoga teman tuh Pak Fun Ibu Only. Susanti Vini. Ibu Susanti Vini, apa? Terpotong tadi Bu Susanti? Christophorus Andrew. Bapak Caleb Malang. Bapak Oke, Bu Susanti Vini. Pengalihan saham PTP apakah kena pajak? Saya masih nggak ngerti definisinya, Bu. Maksudnya bagaimana nih? PTP itu tidak ada saham, Bu. Mohon maaf ya. PTP itu tidak ada saham. Satu. Yang kedua, pengalihan saham itu maksudnya gimana? Dari mana mau dialihkan ke mana? Oke, dari PTP mau dialihkan ke mana nih ceritanya nih? Masih nggak jelas. Karena PTP tidak punya saham,
dan PTP itu tidak bersifat untuk dialih-alihkan, dia punya sahamnya, dia punya modalnya, gitu, Bu. Coba bagaimana detailnya, Bu? Mohon maaf, boleh diinfokan lagi ya? For fun only. Ibu Susanti Vini. Ibu Nala, kok jika istri punya NPWP 2009 misalnya, apakah NPWP-nya sudah non-efektif? Belum tentu, Bu ya. Lalu seandainya ke kantor pajak masih aktif atau tidak, lalu misalkan dibilang masih aktif, tapi nggak pernah lapor SPT, jadi gimana? Udah. Jadi gini, kalau memang dia masih aktif, dia cukup laporkan yang terbaru aja deh, yang terbaru 2023 gitu kan. Itu pun sudah terlambat ya, kena denda 100.000. Yang tahun lalu-lalu nggak terlalu perlulah saya pikir ya, kecuali memang dia punya penghasilan banyak ya. Kalau dia tidak punya penghasilan, dia cukup lapor ke SPT yang terbaru saja, yang 2023 atau 2024 nanti, gitu. Tetapi kalau dia punya penghasilan yang banyak dan menghasilkan harta, maka alangkah baiknya pembetulan mundur 5 tahun ke belakang di pembetulan. Kira-kira gitu. Semoga teman-teman Bu Ibu Nala. Nala. Kemudian Ibu Ibu Susanti Vini, misal modal saham PTP 150 juta, dialihkan 200 juta, apakah ada pajak? Mungkin maksud Bu Susanti ini menambah gitu Bu ya, menambah modal ya. Kalau menambah modal maka tidak ada, tidak ada pajak ya. Pajak itu hanya dikenakan apabila ada penghasilan. Sedangkan penambahan modal itu bukanlah penghasilan. Bagi si orang pribadi itu bukan penghasilan, tetapi hanya penambahan harta saja. Bagi si, PTP itu juga tidak ada penghasilan, hanya menambah aset dan modal. Gitu aja sih Bu ya. Saya mau ngatakan tuh Bu Susanti ini. Susanti Vini. Ibu Monique. Ibu Monique, PTP mesti PKP ya kok? Tidak harus Bu Monik ya, tidak harus. PTP itu boleh PKP, boleh juga non PKP. PKP itu maksudnya kalau dia melebihi 4,8 M, itu wajib PKP. Kalau dia di bawah 4,8 M per tahun omsetnya, dia boleh memilih PKP, boleh juga memilih tidak PKP. Oke, semua teman tuh Bu Monik. Tidak tidak terbatas dari PTP atau CV atau PT atau pribadi enggak ya, sama aja prinsipnya. Semua teman tuh Bu Monik. Lanjut ke Bu Claudia Susana Hapsari. Kok Pak, Cortex-nya itu berlaku kapan kira-kira? 1 Juli ya 2024, 1 bulan lagi ya. Kalau misalnya saya mau pembetulan SPT 2020 sampai dengan 2023, apakah bisa di e-form-nya? Jawabannya bisa, silakan saja Bu, silakan ya, negara tidak akan mencegah kalau orang mau membenarkan SPT-nya, oke? Semua teman tuh Bu Claudia. Kemudian Ibu Claudia Susana Hapsari. Kemudian Ibu Ibu Simase. Pak mau tanya, kalau jasa konstruksi apa boleh pakai pasal 31E? Setahu saya tidak bisa ya. Kalau jasa konstruksi itu menggunakan PPh final, selesai. Jadi lebih enak PPh final, Bu. Lebih enak PPh final ya. Jasa konstruksi gunakanlah PPh final, tidak usah pakai pasal 31E. Tidak bisa malah. Karena dia memang sudah spesifik. Jenisnya itu jenis PPh final. Usahanya itu usaha berbentuk PPh final, gitu ya. Semangat teman tuh Bu. Simase. Simase. Kemudian Bapak Made bagus kok kalau usaha UMKM dan ikut jadi agen BRI Link. Apakah bayar pajak lagi atau apa sudah dibayarkan pajak oleh bank? Terima kasih. BRI Link itu maksudnya apa ini Pak ya? Maksudnya apakah semacam top up begitu ya? Kalau top up begitu kan Bapak terima terima selisih harga tuh ya, kayak pulsa gitu kan, terima 1.000 gitu. Itu kalau memang dia itu sudah dipotong pajak oleh BRI, maka aman. Tetapi kalau belum dipotong pajak, maka Bapak mesti bayar sendiri. Kira-kira gitu, Pak. Coba komunikasikan dengan pihak BRI-nya. Penghasilan yang saya terima ini apakah sudah dipotong pajak? Kalau sudah dipotong pajak, minta bukti potongnya, Pak. Kalau memang nggak ada bukti potong, maka kita hitung sendiri dan bayar sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Semoga teman tuh Pak Made bagus. Bapak Made bagus. Oke, oke, teman-teman ya. Terima kasih semua. Oke, sudah semua teman-teman ya. Itu teman-teman yang kita ada live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam dan ada live TikTok hari Selasa jam 8 malam ya. Tetapi teman-teman kita yang akan gabung di live TikTok. Oke teman-teman, itu aja ya. Sekarang kita mau promo dulu nih. Menjelang akhir bulan Mei, kita di bulan Juni nanti akan ada program PSTP. Oke, buat teman-teman yang apakah lu masih merasa takut dengan petugas pajak, mungkin takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, atau takut diancam dan lain-lainnya. Kalau masih ada ketakutan itu teman-teman ya, lu lebih cocok ikut kepelatihan PSTP gua. Oke. Program siapatakutpajak.com ya, akan bantuin teman-teman untuk menghadapi petugas pajak atau SP2DK atau bahkan pemeriksaan ya, bahkan hingga melawan si oknum gitu ya. Segera daftar di www.siapatakutpajak.com ya untuk bergabung sana guys, ada promo khusus. Teman-teman nanti bergabung dalam komunitas eksklusif ya bersama gua di grup Telegram dan kita bisa diskusi langsung tentang masalah pajak Anda tanpa batas waktu.
Dan kita akan bertemu langsung live, secara live coaching teman-teman ya, setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Ini khusus hanya member PSTP aja, oke. Dan ada bonus nih, teman-teman bisa diskusi langsung dengan gue nanti via one on one ya, private kalau emang ada masalah khusus. Oke guys, silakan gunakan masa promo ini ya, di bulan ini untuk bulan Juni nanti ya. Silakan masuk ke website www.siapatakutpajak.com, oke, www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys. Oke, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.